Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema mengenai pengalaman global mahasiswa UMJ di Harbin, China. Nah kali ini bintang tamu yang hadir ke acara kita kali ini ada 3 orang nih pemirsa. Ada siapa aja? Langsung aja nih kita sapa. Ada Fadli Ramadan. Halo, Assalamualaikum Fadli. Dari Pendidikan Bahasa Inggris. Betul, ya. betul. Juga ada Keisha Nazelina. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum Keisha. Waalaikumsalam Kak. Ya, Keisha dari kesejahteraan sosial ya. Iya, betul. Oke, dan ada Fitria Sari Andalas. Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keisha Fitria dari ini ke administrasi publik ya. Iya, betul. Nah, jadi kalian bertiga ini dapat kesempatan untuk student exchange ya ke Harbin, China. Nah, yang aku tahu nih Harbin nih bersalju ya. Enak ya jadinya. Nggak harus ke Eropa, di China bisa merasakan pengalaman bersalju gitu ya, masih di sekitar Asia gitu. Nah, boleh dong kalian cerita kenapa kalian tertarik untuk mengikuti student action ke negeri China gitu kan, di Harbin lagi kan. Biasanya kan kalau China tuh di mana ya, tembok besar Cina itu di Beijing ya. Yeah. Nah, kayaknya dari yang satu-satunya nih yang paling ganteng dulu nih, dari Fadli dulu nih. Gimana Fadli? Ya siapa sih yang nggak mau ya untuk merasakan studi di luar plus mendapatkan beasiswa full cover kakak. Full cover. Iya seperti itu, mulai dari cost living, terus biaya kampus dan ya makanan kita sehari juga di cover semua oleh pemerintah khususnya Kemendikbudristek seperti itu. Jadi ya ini pengalaman seru buat kami. Sebenarnya kami berlima. Jadi ada 2 teman lagi kami, pertama namanya Nadia Asri Ananda, Gonahya Asriana. Nah, kita berlima di sana memiliki kesempatan untuk belajar di luar dan mengenal hal-hal baru seperti itu, Kak. Itu memang sedang pembukaannya ketika itu lagi open student exchange ke Harbin atau kalian bebas pilih gitu? Oh, menarik. Jadi berita ini sebelumnya disebarkan oleh Kaprodi ya teman-teman ya. Dari Kaprodi disiarkan kepada mahasiswa bagi yang berminat. Nah, untuk negaranya memang tidak dipilih Kak, sudah ditentukan. Jadi ditentukan. Iya. Ya. Untuk awal-awal berita itu dari apa? Untuk ke India ya. Iya ke India Kak. Jadi di pertengahan jalan itu tidak tahu mengapa pindah destinasi ke Harbin, China seperti itu. Super, Iya. ya. Jadi langsung aja ya. Betul. Segera didaftar gitu. Kalau Keisha gimana? Kalau aku sih untuk destinasi ke negara tujuan itu nggak jadi alasan utama, tapi aku tuh cari pengalaman yang bisa ngebawa aku pengalaman student exchange abroad ke luar negeri. Itu kan bener salah satu hal yang mungkin orang-orang nggak semuanya nggak bisa dapetin. Jadi kalau untuk negara nggak jadi tujuan utamaku, tapi lebih ke pengalaman keluar negerinya sih Kak. Dan memang India dan China itu segi kualitas pendidikan pun bagus ya, dan India juga kan udah mau menjadi negara maju yang bukan cuma berkembang, tapi India tuh yang aku tahu negara itu adalah negara yang ingin maju. Apalagi China juga. Jadi pas udah tahu mau ke China itu beneran jadi kesempatan yang besar banget dan jadi kayak mimpi gitu. Ini beneran bisa ke China Kak, karena China itu kan secara kualitas pendidikan bagus, secara inflasi dan struktur negaranya tuh bagus, semuanya serba maju. Dan memang pas di sana jadi ada pembuktian bahwa kualitas pendidikan semuanya bagus. Bahkan aku sedikit kasih ini ya, pengalaman aku di sana itu semua kantinnya tuh udah disubsidi. Jadi kita mau makan di kantin kampus tersebut tuh jadi lebih murah gitu Kak. Gitu enak ya. Iya. Iya. Kalau Fitri gimana? Ini kalian dari bulan berapa sampai bulan apa sih? Oh iya. Kalau kita berangkatnya itu di Agustus akhir Kak.
sampai bulan Januari awal. Jadi kita berangkat itu tanggal 28 Agustus 2024, terus kita pulang di tanggal 24 Januari 2025. Itu kurang lebih 5-6 bulan gitu Kak di sana. Iya. Kalau aku sendiri tertarik mengikuti ICT ini, program kita ini, dikarenakan emang dari awal tuh sudah niat cari-cari untuk program study abroad ke luar negeri kan tentunya. Jadi aku awalnya coba-coba IISMA dulu nih, cari-cari informasi terkait IISMA. Sudah coba tes dan lain sebagainya, ternyata belum rezekinya nih di IISMA. Dan aku coba lagi kebetulan banget di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini punya program yang namanya International Credit Transfer atau kita biasa sebut ICT. ICT. Jadi ICT ini sedikit berbeda dengan IISMA. Kalau ICT ini dia langsung antar kampus kerjasamanya. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) langsung bekerja sama dengan kampus di luar negeri mitranya. Jadi langsung kerjasama ke NEFU pada saat itu. Jadi Fitri langsung daftar kan karena emang udah niat banget nih pengen kuliah 1 semester di luar negeri. Jadi wah ini peluang nih gitu kan. Jadi ya udahlah Fitri daftar dan alhamdulillah keterima gitu dan seneng banget ke Cina lagi kan di mana Harbin langsung di mana tempat es gitu ya. Apalagi tahun 2025 ini menjadi tuan rumah Asian Winter Game. Itu sih menariknya di Harbin ini. Jadi benar-benar rame pas kita ke sana juga lagi ada festival es terbesar nih di Asia. Wow, Iya, jadi terbesar di Asia. jadi benar-benar wow, ini pengalaman banget sih Kak. Belum pernah ke kota es dan sekalinya ke kota es langsung disuguhi dengan benar-benar bangunan es yang bertingkat gitu Kak. Jadi benar-benar mewah banget. Seru banget ya. Seru. Nah, kegiatan kalian tuh di sana tuh jadi ngapain aja gitu? Tapi sebelum cerita tentang keseruan kegiatan di sana, persiapannya dulu deh. Oh, Kalau persiapan. kamu sendiri persiapannya tuh apa? Karena kan bahasanya bahasa asing ya, dan biasanya kalau orang China itu dia nasionalismenya agak tinggi, jadi Iya, lu bener-bener. sering gunain bahasa Inggris. Nah, itu Bener-bener. gimana tuh? Iya, ini aku izin jawab dulu ya. Kalau persiapan itu pastinya kita ada tes TOEFL. Nah, tes TOEFL jadi sebelum ada niat ke sini memang Fitri udah sempat belajar bahasa Inggris sebelumnya, mulai kursus online, offline, dan sempat waktu itu juga di tahun 2023 Fitri ke Pare langsung gitu ya untuk Kampung belajar. Inggris ya? Iya, kampung Inggris. Belajar di sana gitu ya. Gimana sih bahasa Inggris yang sebenarnya dan belajar. Alhamdulillah waktu itu tes TOEFL dan memenuhi syarat gitu. Jadi ya udah Fitri ajuin berkas-berkas yang diminta sama pihak rektorat dan pihak KUI khususnya. Jadi Fitri ajukan semuanya, Fitri penuhi dan setelah lolos akhirnya ya dinyatakan lolos dan dihubungi dari pihak KUI. Alhamdulillah. Tapi di sana gimana belajarnya pakai bahasa Inggris? Iya, kita di sana karena tadi udah tes TOEFL kan, udah memenuhi, Aman alhamdulillah ya? iya aman. Jadi kita di sana full English sama dosennya. Belajar gitu. bahasa Cina. China juga nggak? Iya, Cina tentunya juga kita nggak? belajar bahasa Cina. Jadi kita di sana juga belajar bahasa Cina di samping kita, walaupun di kelasnya kita berbahasa Inggris Mandarin ya kan. gitu ya? Iya, Iya. jadi di kelas mata kuliahnya ada namanya Chinese gitu. Chinese, Jadi kita belajar bahasa Cina di sana, Susah nggak belajar sih? Mandarin. Lumayan susah ya. Susah Apalagi ya? itu ada pinginnya. Kalau itu bahasa ya Hanzi pinyin Hanzi, ya. oh. Jadi itu yang Hanzinya ini agak Macem-macem susah. Iya, oke. Nah, Gitu. Keisha gimana? Persiapannya seperti apa? Persiapannya kurang lebih kalau dari sebelum berangkat sama ya kayak Fitri sebelum ikut pendaftaran pasti itu yang utama TOEFL karena di luar negeri pasti kita menggunakan bahasa internasional, kita kan bahasa Inggris, jadi persiapan pertama tuh TOEFL. Dan kebetulan aku tuh nggak yang percaya diri banget sama bahasa Inggrisku karena aku belajar bahasa Inggris semuanya sendiri lewat nonton film, dengar musik dan lain sebagainya. Jadi pas ikut tes TOEFL dari sini ya, itu kayak gimana ya ini, ya udahlah pede aja sampai pada akhirnya alhamdulillah juga memenuhi kriteria karena kan standarnya minimal itu 500 dan itu alhamdulillah memenuhi gitu dan nggak percaya sebenarnya tapi kayak itu ya gitu kan. Baik. Nah, Terus pas itu udah persiapan yang utama emang TOEFL dan pas sampai sana sih semakin seiring ini ya kita bertemu sama orang-orang inter lainnya jadi kemampuan bahasa Inggris kita dilatih. Jadi menurutku praktis aku tuh lebih baik ketika aku
ketemu mulai langsung mulai praktik ya. langsung sama orang luar gitu kan. Iya, jadi makin ini lah ya terasa. Iya, Baik. betul. Nah sebelum dengar ceritanya Fadli ya, Fadli gimana? Kita lihat dulu nih yang mau cerita berikut ini ya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol seru di UMJ Talks tentang pengalaman global mahasiswa UMJ di Harbin, China. Nah, sebelumnya nih cerita Fadli dulu nih. Fadli ya? Fadli ya, Fadli. Nah, Fadli persiapannya apa aja? Sama dari TOEFL atau mungkin udah belajar bahasa Mandarin juga dikit gitu? Ya, untungnya saya dari prodi bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris ya tidak terlalu susah bagi saya, alhamdulillahnya. Ya seperti biasa, sama lah. Saya juga kebetulan nggak tahu tuh Harbin apa, taunya ya Cina aja, karena kan Cina yang paling populer kan Shanghai dan Beijing. Jadi Harbin buat saya asing, jadi saya riset pada saat itu dan ternyata ya one of the coolest city ya guys. Betul. City dingin ya. Iya. Es gitu ya. Jadi sampai minus 30 derajat Celcius. Betul. Iya, maka dari itu persiapan yang pasti tolak angin. Iya. Obat andalan Iya, obat Indonesia. andalan Indonesia betul kakak. Iya, obat-obatan tuh harus dan juga ya pakaian tebal winter. Iya, seperti pakaian itu. tebal banget. Jadi Itu sih yang paling saya persiapkan seperti itu untuk survive di sana. Ya, untuk komunikasi ya betul seperti kakak yang bilang bahwa orang-orang China nasional sangat tinggi. Bahkan ketika kita berangkat pun di airportnya nggak bahasa Inggris ya mereka ya, orang di airportnya. Informationnya nggak bahasa Inggris ya? Enggak. Bahasa Mandarin gitu ya? Cina ya? Tulisan di Tulisannya. boardnya ya. Jadi ya seperti itu. Agak sulit memang untuk komunikasi dengan mereka ya, tapi kan ada teknologi kita sodorin aja. Faiz, betul. Kalau mau ke sini bahasa Cinanya apa tuh kasih ke orang. Iya betul, seperti itu aja udah. Udah canggih ya Mas. Canggih. Iya, Untungnya kayak gitu sih kakak seperti untuk itu. persiapannya. Baik, nah yang kalian lakukan di sana selama 5 bulan itu ngapain aja? Selain kalian kan tentunya belajar ya di sana, sistem belajarnya gimana? Sama tadi ada ikutan festival Iya, itu loh, betul. festival Ya, es cultural tadi ya. Nah dari Fadli dulu deh, kamu ngapain aja tuh di acara festival Oke. itu? Di festival ice. Ice itu. Oke. Jadi untuk festival ice ini memang dibuka setiap tahunnya dan ini juga termasuk yang tadi Fitri bilang salah satu ice terbesar di Asia. Ya kenapa kita harus sana? Karena itu sudah apa ya? Destinasi Iya, gitu destinasi ya. wajib Iya, dikunjungi iya, seperti benar. itu. Karena Dekat sama kampusnya. iya, Dekat, lumayan. dekat. Jadi kita ke sana karena itu hal yang wajib buat kami dan di sana pun banyak juga ketemu orang-orang Indonesia ya. Iya, benar. Tur-tur Indonesia kita di sana Iya. takjub juga lah, takjub juga karena banyak bangunan ice yang sangat megah dan mewah. Terlebih lagi kemarin ada berita bahwa Indonesia menang ya, menang dalam es pahat ya. Betul. Seperti menang es itu. pahat. Iya. Mengukir ice itu kan. Keren ya, iya mengukir es gitu. Jadi kebetulan kita juga ke sana juga sempat untuk melihat karya seni dari orang Indonesia yang menang di festival tersebut. Ya, walaupun Indonesia tidak Borobudur. ice ya, nggak ada salju tapi bisa menang gitu. Iya. Itu mungkin kreativitas orang Indonesia. Jadi pengalaman yang Iya. berarti banget itu Seperti pastinya itu. ya. Kalau Keisha gimana Keisha? Di sana ya, di sana ngapain? Tentunya belajar ya kak, karena mau kayak agak sedikit meluruskan di sana pun kita sebenarnya belajar ya, terlepas dari mungkin kita dilihatnya senang-senang terus di sana, tapi sebenarnya kita belajar dan Yang utama lingkungannya, belajar ya. iya, dan lingkungan di sekitar kita tuh benar-benar mengharuskan kita belajar karena orang-orang China itu yang aku lihat tuh benar-benar bekerja keras, belajarnya juga keras. Bahkan kalau dilihat dari dormitory tuh, dari asrama kita, sampai tengah malam pun ada yang masih kelihatan belajar gitu, karena kan berseberangan ya dormitorynya. Jadi kelihatan gitu, nggak sengaja ngelihat, dan itu yang mendorong kita jadi buat belajar gitu. Walaupun kita kan pasti ada perjuangan masing-masing ya, ada strugglingnya masing-masing buat belajar di mata kuliah di sana, tapi
karena lingkungan itu mendorong kita buat kayak ayo kita harus belajar walaupun kita cuma exchange student, tapi haruslah untuk menghasilkan yang terbaik, nilai-nilai dari yang akan diujikan gitu. Dan memang belajar bahasa Chinese juga, dan itu yang paling susah banget, tapi kita ngelewatin itu semua kayak karena mungkin kita belajar dan lewat ngobrol sama orang Chinese. Kira lama-lama ngerti ya. Iya, kira sama-sama ngerti dan sekaligus belajar juga. Benar. Gitu. Kalau belajar mata kuliahnya apa? Kan kalian dari jurusan yang berbeda nih. Tapi ketika di sana kan pasti sama ya. Iya, itu sama. ada berapa mata kuliah? Ada 5 ya? 5. Apa aja tuh mata kuliahnya? International Business Correspondent, terus ada e-commerce, ada cross border cooperation ya, international cooperation, terus ada Chinese, itu kita belajar bahasa Chinese, sama China overview, tentang gambaran umum Cina. Jadi Cina. ya, kita Jadi secara diajari juga. global, bisnisnya juga sama budaya Cinanya ya? Iya, betul. Lumayan ya, seru ya menambah Iya, wawasan. seru Betul. banget Kak. Kalau Fitri gimana? Oke, tadi udah membahas sedikit ya Kak. Jadi selama di sana ya pastinya kita belajar ya. Di samping itu kita juga bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara nih. Dan kita mengikuti International Cultural Festival. Jadi di sana itu kayak ada festival budaya Kak. Selain kita belajar, jadi kita sharing-sharing nih tentang budaya antar negara, dan kita menjadi representatif Indonesia pada saat itu. Jadi kita menampilkan kebudayaan Indonesia nih, salah satunya dengan tarian. Kemarin itu kita sempat menampilkan tarian dari Papua, Sajojo, dan juga tari Wonderland Indonesia. Wonderland. Jadi kayak tari gabungan gitu dari beberapa nyanyian gitu kan. Dan itu seru banget sih Kak, kita bisa mencicipi makanan-makanan khas dari negara-negara mana aja gitu Apa ya. tuh yang paling enak? Yang paling enak dari Korea pasti. Yang udah kita kenal gitu Kalau ya. makanan China apa ciri khasnya? Oh, makanan Cina yang kita biasa makan jiaozi. Jiaozi itu gyoza. Bukan mie. Oh, gyoza. Gyoza Iya, kan gyoza. kayak yang bentuknya Dumpling. segitiga, dalamnya Iya. dumpling ya. Dalamnya Iya, kayak apa? gitu. Ayam. Kalau di sana kebanyakan itu beef atau pork. Ya, Oh, jadi betul. kalau halalnya beef, kalau non halalnya Tapi pork. dikasih tahu ya. Iya, iya, ada logo halalnya kok. Nah, gitu. Kalau minuman apa minuman? Kalau minuman di sana lebih ke Soda ya. soda. Soda. Miranda ya, kemarin enggak lupa. Yang kemarin kita Soda kayak sprinkle water gitu. Sprinkle Ya, water, gitu. iya. Kurang lebih begitu. Ya, terus gimana ya? Jadi selama di sana ya kita mencicipi nih makanan jadi kayak ada stand-stand dari berbagai negara nih, kita cicipi keliling gitu. Kita dikasih mangkok kecil gitu, terus kita bisa cicipin makanan dari negara-negara mana. Kita cicipin, kita ajak foto bareng-bareng, dan mereka tuh ramah-ramah banget Kak. Dari berbagai negara, Rusia, Cina gitu, Maroko, terus juga Mongol, Thailand, Korea, banyak banget. Jadi kita berbagi sharing information tentang negara mereka, tentang negara kita. Iya. Kita nari juga waktu itu kan, ada nyanyi juga. Jadi benar-benar Macam-macam ya. Mahal nggak sih biaya hidup di sana dari segi transportasinya, makanannya gitu? Kalau dari segi transportasi dan makanan murah Kak. Murah ya, Benar-benar terjangkau murah, ya. terjangkau, apalagi di sekitar Oke, kampus ya. iya. Kayak dibilang Kak Kesha tadi, kita udah disubsidi dari kantin. Jadi kita sekali makan itu paling 8 yuan. 8 yuan itu ya sekitar 16.000 kalau di kita. Jadi Udah gratis tapi disubsidi ya, Iya. jadi hadiah murah, betul. enak, jadi pas untuk mahasiswa. Iya. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi, tapi kita lihat dulu nih cerita-cerita yang berikut ini. Pemirsa, balik lagi di UMJ Talks, kita lanjut lagi bareng dengan ketiga mahasiswa nih yang berhasil untuk studi exchange, ya ikut pertukaran pelajar ke Harbin, China. Nah, sekarang kita mau tahu nih pengalaman paling berkesan di Harbin, China, dan kebetulan kalian ngerasain ya sensasinya di negara dengan salju, musim salju gitu ya, di tempat yang paling dingin ya di China ya. Ini siapa dulu? Dari yang tengah dulu deh, dari Kesha dulu, pengalaman yang sangat berkesan, terlupakan, baik yang seneng ataupun mungkin ada pembelajaran di dalamnya. Pengalaman yang paling senang sih ini ya, pertama menurut saya adalah dalam waktu hanya 5 bulan, 5-6 bulan, tapi saya bisa merasakan 4 musim sekaligus di situ. Sekaligus? Iya, musim panas, Senang banget ya. gugur, Panas, gugur. dingin,
sama sebelum dingin itu kadang suka hujan, autumn kayak gitu. Itu 4 musim sekaligus. Dingin yang ini salju ya? Iya, Setelah musim hujan, winter. salju winter Iya, ya? langsung ke winter. Jadi hanya dalam waktu 5 bulan tapi udah bisa ngerasain 4 musim sekaligus. Kemudian yang paling berkesan selanjutnya adalah ketika kami bisa merepresentasikan budaya Indonesia di dalam kegiatan internasional tersebut. Jadi orang-orang dari negara lain bisa ngelihat apa sih sebenarnya yang bisa dibanggakan dari Indonesia, dan ternyata memang dalam beberapa kali penampilan show kita tuh menampilkan tarian yang berbeda-beda. Ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh bukan cuma punya satu tarian aja, tapi banyak dengan kostum yang berbeda-beda. Ini kan membuat aku semakin semangat gitu untuk menunjukkan budayanya Indonesia gitu sih Kak. Itu yang paling berkesan buat aku. Jadi semua musim kesampaian Iya. sama menampilkan nih merepresentasikan Indonesia ya. Iya. Baik, nah sekarang ke Fitri dulu. Oke. Fitri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri pengalaman yang berharga gitu ya selama di sana, tentunya cara mereka memandang hidup gitu. Kalau di Cina ini kan orangnya kita tahu sebagai mereka komunis kan, jadi nggak mengikuti nggak kebanyakan komunis dan tidak mengikuti satu ajaran agama tertentu gitu. Jadi tapi mereka itu punya filosofi hidup gitu. Jadi kayak mereka itu tenang dalam menjalani kehidupan dan dengan tenangnya mereka itu, tapi mereka punya tujuan yang pasti gitu. Dengan mencapai, kalau mereka kan mencapai kekayaan gitu ya, the rich. Kalau mereka tuh benar-benar yang nomor satu gitu. Harus paling kaya gitu ya, karena itu power kali ya. Iya. Menunjukkan powernya. Terus Kalau dari aku sendiri yang bisa aku lihat dari sana, yang bisa aku ambil, kalau mereka tanpa agama aja bisa rich gitu. Kalau kita kan sebagai umat muslim gitu harus bisa juga gitu dengan ketenangan kita, dengan agama kita sendiri, kita bisa mencapai tujuan sama seperti mereka gitu. Dengan walaupun banyak yang bilang rich itu juga tidak suatu ujian gitu Kak. Tapi bagi kita sebagai umat muslim pastinya kalau dengan adanya kekayaan ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah gitu. Kurang lebih gitu. Jadi dengan keren banget. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi umat muslim juga, apalagi mahasiswa UMJ nih yang dapat keislamannya, ke Muhammadiyah, jangan sampai kalah ya. Nah, kita juga bisa mereka aja tanpa agama ya, bisa meraih dunia ya. Insya Allah kita bisa raih dunia sama akhirat juga. Semangat ya. Jadi sekarang ke Fadli. Hal yang paling berkesan, satu, saya pernah masak bareng dengan orang Liberia dan itu lucu banget sih. Iya. Kita Seru. masakan khas mereka. Jadi banyak juga di situ ada kantin di mana ada dapur umum, dan itu saya menawarkan diri saya untuk ikut masak bareng seperti itu. Jadi kita tuker-tukeran menu aja setiap hari tuh. Kayak kadang saya yang masak, kadang dia yang masak. Terus mereka semua baik-baik Kak. Baik-baik, mulai dari orang internasionalnya maupun orang lokalnya, ya saling bantu sih. Terus yang paling berkesan juga di sana ternyata seperti yang Fitri bilang tadi, flexing orang sana beda mungkin ya. Kalau orang sini kan material ya. Benar. Di sana mereka menunjukkan kesombongan dengan pendidikannya gitu. Karena yang tadi Fitri bilang, untuk mencapai kekayaan mungkin dengan pendidikannya juga ya. Jadi ya mereka di sana belum untuk menjadi yang paling terpintar dan terkaya. Iya, karena memang hampir 24 jam juga mereka belajar juga, mau dimanapun, di bis, di kantin, ya dimanapun mereka buka buku sih. Itu hal yang paling berkesan dan bisa melihat bahwa ya memang cara mengubah hidup dengan ilmu pendidikan sih, seperti itu. Jadi mereka memang rajin ya? Iya. Tapi itu hampir semuanya atau memang seperti kita kan, misalnya maaf masih ada yang di lampu merah misalnya, anak jalanan, pengemis, ataupun juga pedagang asonan yang mereka tidak tidak sekolah gitu kan gitu. Nah di sana itu ada atau gimana?
belum menemukan sih. Iya, Iya, belum. nggak Iya, ada. belum Kita menemukan. nggak ada menemukan. Karena yang aku lihat ya Nggak ada orang-orang pengamen gitu. nggak ada gelandangan tapi Nggak ada nggak sama ada sekali. nggak ada. Karena orang di sana tuh nggak ada yang mungkin nggak ada yang punya sifat malas ya, bahkan orang-orang tuanya Iya. sekaligus produktif ya, Iya, kerja. lebih produktif dari kita yang muda. Keren Tengah banget malam Kak itu. mereka bersihin salju. Iya, benar. Rajin ya. Kalau belajar. pagi juga senam itu lebih sering sih saya lihat itu Iya. daripada yang malas-malas. Pantas mereka maju nih berarti. Maju. Iya. Ini tamparan juga buat kita ya. Di Indonesia kita udah kaya alamnya, harus rajin juga, inovasinya orang-orang- juga harus melek gitu, Iya. semangat. Dan orang-orang di sana itu sepengalaman Fitri yang lihat ya langsung secara langsung, mereka tuh belajarnya benar-benar on time Kak. Jadi mereka pakai alarm sendiri, mereka ada jam, terus buat nih set, misalnya 30 menit kita harus belajar. Dan mereka itu buka buku 30 menit, nanti alarmnya berbunyi, mereka tutup dan mereka istirahat. Nanti alarm hidup lagi, mereka belajar lagi managing gitu. time-nya Jadi bagus. emang bagus Konsisten banget ya. manage time-nya benar. Hiburan mereka di sana apa kalau anak-anak mudanya yang Fitri lihat? Kalau di sana nggak terlalu banyak main handphone ya kalau mereka itu. Oh iya, Iya, justru. jadi justru sering banget baca buku di bahkan di kantin aja mereka sampai belajar bawa buku. Suka ngobrol nggak mereka? Atau sebagian aja? Sebagian Nggak, aja kalau sebagian itu. aja. Kalau misal kita ajak ngobrol, mereka bakal welcome. Tapi kalau kita nggak memulai ya mereka nggak akan Mereka fokus menegur dulu kita. ya sama mereka, kegiatan Kalau mereka. ya benar. Kalau yang tadi kakak tanyain, yang hiburan mereka gitu, mereka ke taman Kak biasanya, ke taman. Nah di sana itu juga tamannya gratis, kayak free gitu, siapapun boleh datang, boleh bermain di sana gitu, kumpul sama teman-temannya gitu, kurang lebih yang Fitri dapat. Baik ya. Jadi banyak sekali ya pengalaman dan pembelajaran yang kalian dapatkan ya dengan studi banding ya, belajar di Harbin China itu. Nah pastinya tentunya teman-teman yang nonton nih juga pengen nih dapat pengalaman yang sama nih sama teman-teman semuanya. Boleh ya teman-teman kasih tips-tips nih buat penonton yang mungkin ingin juga merasakan pengalaman belajar di luar negeri, pertukaran pelajar, gimana sih biar bisa berhasil mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri, dan juga ketika di sana nih udah berhasil juga bisa sukses nih belajarnya, terus beradaptasinya gitu. Dari Fitri dulu, silakan. Oke. Untuk tips and tricks mungkin ya, sedikit dari aku, tentunya kita jangan malas cari informasi, karena biasanya informasi itu nggak diakses terbuka. Jadi kita harus cari, kita harus perbanyak relasi juga, tentunya kita harus rajin tanya nih teman-teman. Jadi misal teman kita, kita punya teman nih, kita harus tanya ada nggak informasi terkait ini, kita cari apa nih dulu, kita tanya. Terus juga tentunya belajar apa yang mau kita tuju itu. Kalau misal mau keluar negeri tentunya bahasa Inggrisnya harus ditingkatin gitu. Terus juga kita harus cari follow akun Instagram tadi gitu, akun Instagram ataupun Twitter dan lain sebagainya, kurang lebih gitu dari aku. Iya ya, harus aktif ya. Iya, harus aktif kita Baik, aja. terima kasih Fitri. Dan dari Keisha silakan. Kalau dari aku mungkin lebih pertama kali tuh keyakinan dulu ya, yakin bahwa kita tuh bisa buat belajar abroad di luar gitu. Dan yang kedua memang jangan malas-malas cari informasi. Itu informasi sekarang itu mudah banget dicarinya, bisa lewat TikTok, Instagram dan lain sebagainya, karena udah jarang ngelihat orang yang nggak pakai media sosial. Dan dari media sosial itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kesempatan untuk belajar di luar itu bukan hanya dari satu platform, tapi banyak platform. Jadi betul, jangan malas-malas cari informasi. Dan yang kedua, siapkan dirinya untuk bisa survive di sana. Kalau memang di sana dibutuhkan untuk bahasa Inggris, ya maka bahasa Inggrisnya harus diperbaiki lagi. Gitu sih dari aku. Baik, terima kasih Keisha. Fadli silakan. Ya, untuk teman-teman semua yang berkeinginan untuk abroad, pastinya satu, jangan insecure duluan. Ya walaupun bahasa Inggris kalian belum mumpuni, kayak tadi Keisha bilang ke bahasa Inggrisnya kurang, tapi ketika di sana efektif, lancar. Ini jangan insecure dulu, coba dulu aja, ada kesempatan, jangan miss kesempatan itu. Ya karena rezeki nggak tahu datangnya kapan lagi teman-teman. Jadi ambil kesempatan, coba, jangan nyerah. Udah sih itu. Karena kan kadang orang dapat informasi udah, tapi
untuk jalan selanjutnya Ragu, iya makanya ragu, nggak pede, just iya maju insecure mundur gitu ya. jadinya. Jangan ya. Iya, jadi Oke. kalau dapat informasi, ambil, coba, udah doa, semoga lolos. Coba aja ya. Seperti itu. Optimis jadi ya. Iya, seperti Optimis itu. dan juga aktif. Pokoknya mulai aja dulu, insya Allah dapat ya. Dan usaha yang terbaik. Baik, terima kasih Fadli, Keisha, dan terima juga kasih, Fitri Kak. tadi sharing-sharingnya. Sukses juga studinya ya. Amin. Sukses terus, sehat-sehat juga semuanya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah nih kita sudah mendengarkan sharing-sharing ketiga teman kita tadi tentang pertukaran pelajar di Harbin, China. Banyak sekali manfaat yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton juga bisa mencontoh apa yang telah didapatkan tadi ya, hal-hal positif yang didapatkan dengan belajar dari di negeri orang tadi itu ya, di Harbin, China. Baik, sekarang waktu kita untuk berpisah. Saya Feni Oliani bersama seluruh kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.